Assalamualaikum Bu Diana. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah kabar baik Ibu. Sebaliknya bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga baik ya Bu Diana ya. Oh iya, katanya hari ini Bu Diana akan melakukan coaching ya? Iya Bu, betul sekali. Hari ini saya akan coaching guru saya. Oh iya. Nah sebelum Ibu melakukan coaching, saya boleh berbicara dulu ya Bu ya? Boleh Ibu. Oke. Nah nanti ketika Ibu melakukan proses coaching, nanti saya akan mengamati dan juga akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian dalam coaching ya Bu ya. Nah seperti apakah proses coaching Ibu itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Nah kemudian juga apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coachingnya. Nah kemudian saya juga akan mengamati apakah coachingnya ini mendengarkan atau merespon pertanyaan yang diberikan oleh Ibu sebagai coach ya. Nah nanti Ibu juga jangan lupa untuk udah sesuai belum dengan prinsip coachingnya, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Begitu. Jadi sebelum melakukan observasi ini, saya juga ada yang ingin saya tanyakan kembali Bu. Boleh Bu. Oke, yang pertama, kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching ini Bu? Kompetensi yang saya kembangkan dalam coaching ini ada 3, yaitu pertama present, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Ibu. Berarti ada 3 kompetensi ya yang akan Ibu kembangkan, yaitu presence, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya Bu. Nah, dari 3 kompetensi itu, kompetensi mana sih yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan Bu? Mungkin ada 2 ya Bu kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Kalau seperti itu, jadi ada 2 kompetensi ya Bu yang ingin Ibu kembangkan. Nah, lalu kira-kira indikator pencapaiannya apa nih Bu dari tujuan pengembangan yang ingin dikembangkan itu? Indikator yang saya inginkan itu diantaranya itu ingin coach itu bisa menemukan ide-ide baru gitu dalam mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh si coachingnya itu. Oke, baik Ibu. Jadi itu indikator ketercapaian menurut Ibu ya Bu ya. Jadi Ibu inginkan coaching itu mendapatkan atau menemukan ide-ide baru atau solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh si coaching ya Bu ya. Betul sekali. Oke, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya ya Bu ya. Iya, sama-sama Ibu. Silakan Ibu untuk melanjutkan proses coachingnya Bu. Tapi nanti setelah selesai proses coaching kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Silakan Ibu melakukan coaching. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Badrul. Maaf nih Bu sebelumnya kalau saya mengganggu ini. Ini kebetulan pada sore hari ini nih sebenarnya saya ada sedikit masalah ini Bu. Jadi masalahnya kemarin saya itu ada salah satu siswa saya ini yang memang mungkin sangat sulit untuk diajak belajar Bu. Padahal saya sudah komunikasi dengan orang tuanya juga, tapi tetap aja nggak pernah masuk Bu. Oh begitu permasalahannya. Iya. Nah, saya ingin bertanya ya Pak ya, apa sih yang akan Pak Komar dari cerita yang Pak Komar ceritakan ke saya, apa sih yang ingin Pak Komar lakukan gitu? Ya, saya sebenarnya pengen ada titik terang yang sebenarnya ini. Kenapa sih sebenarnya ini anak saya ini, siswa saya ini kok selama ini tidak pernah mengikuti pelajaran dengan normal layaknya siswa yang lain, tidak aktif sekolahnya. Padahal saya sudah pernah telepon orang tuanya, tapi tetap aja nggak mau sekolah dulu. Ada sekolah, tapi paling kadang-kadang sibuk sekali. Dikala saya memanggil, tapi kalau nggak dipanggil begitu lagi begitu. Begitu ya Pak. Apakah Bapak sudah berkoordinasi dengan orang tua gitu? Dalam waktu 1 minggu ini berkoordinasi dengan orang tua, apakah Bapak sudah memberitahukan gitu keluhan Bapak ini ke orang tuanya? Kalau waktu itu saya sudah coba hubungi orang tua melalui WA, telepon WA, sampai orang tuanya ya datang. Ya dikala orang tuanya datang, anak tersebut
iya sekolah, tapi hanya 1 hari itu Bu, tapi hari besoknya lagi begitu lagi nggak mau sekolah, begitu Bu. Oh, Sampai saya bingung itu Bu. nah, saya kalau bertanya, rencana apa sih yang Bapak lakukan nih supaya si anak itu mau aktif belajar lagi seperti yang Bapak mau, yang Bapak harapkan gitu? Apakah Bapak mau seperti apa? Gitu? Memang sih saya sudah apa namanya beberapa kali melakukan hal itu, cuman ada yang memang saya belum beraksi, belum melakukan hal ini, itu berkunjung ke rumah orang tuanya. Jadi saya punya rencana nih Bu, ingin sekali tahu rumah anak tersebut ya, sekalipun jauh akan saya datangin aja. Pengen tahu sebenarnya ada apa sih sebenarnya kok dia itu nggak mau sekolah gitu. Saya pengen identifikasi apakah orang tersebut memang orang nggak punya atau anak yatim atau bagaimana. Saya pengen datang langsung ke rumahnya untuk rencana yang akan saya lakukan untuk sementara ini. Oh, begitu. Apakah Bapak sudah berkoordinasi dengan pihak kepala sekolah? Oh iya, lupa. Ya ini akan saya lakukan ini Bu, insya Allah saya akan rencanakan. Kebetulan kan memang sekarang sudah tahun ajaran baru, saya pengen cepat langsung insya Allah Bu, ini karena kebetulan masih ada jam sekolah. Nah kebetulan sekarang ya memang siswa sudah pulang, tapi kan kita masih berkumpul, kepala sekolah juga tadi masih ada. Saya ingin langsung izin ke kepala sekolah, jadi insya Allah saya akan rencana gunakan di jam KBM. Nah, kenapa saya gunakan di jam KBM? Karena semoga tidak mengganggu, karena jam KBM memang belum aktif. Ini rencana saya lakukan dengan tujuan supaya semoga anak tersebut ya di jam pelajaran ya semoga ikut belajar meskipun hanya di rumah. Ini kemudian juga saya mau minta tolong juga kepada rekan saya penjaga sekolah, karena kalau rekan saya penjaga sekolah itu biasanya kalau nggak salah kalau di jam KBM itu ada waktu luang, semoga bisa diajak ke sana. Oke Pak. Nah, karena Bapak punya rencana home visit ya berarti ya Pak ya, ada rencana berkunjung ke rumah si muridnya itu. Nah, ada pihak-pihak yang ingin Bapak ajak nggak untuk bekerja sama gitu? Saya punya rencana akan mengajak penjaga sekolah untuk menemani saya juga. Ini ya ada rekan saya, rekan guru juga yang kebetulan rekan gurunya adalah BK juga. Semoga bisa menolong saya, bisa menasihatin anak saya ini nanti di sana. Oh, nah rencananya mau kapan ini Bapak berkunjung ke rumah tersebut? Ya karena ini adalah tahun ajaran baru, saya pengennya secepatnya. Insya Allah sore ini saya izin ke kepala sekolah. Kalau memang diizinkan besok pagi saya langsung start. Oke, bagus sekali nih rencana Pak Batul ya. Jadi langsung tanggap gitu kan, meskipun baru di ajaran baru, Bapak semangatnya luar biasa gitu, ingin memberi perubahan kepada murid yang di semester kemarin mungkin kehadirannya kurang gitu ya. Iya. Salut sekali ya Pak ya sama Bapak. Nanti kabarin ya Pak kalau sudah ada hasilnya gitu, ada perubahannya, nanti saya minta informasi lebih lanjut lagi. Dan Bu, terima kasih atas penjembatannya ini. Ternyata begitu saya kesini saya lebih terbuka Bu ya. Saya wawasannya ada pandangan anak saya ini semoga bisa tertolong, dan aksi ini semoga bisa saya lakukan dengan lebih cepat dan saya bisa menemukan solusinya lebih baik. Baik, mungkin saya cukupkan untuk pertemuan di sini Bu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf ini mengganggu. Iya Pak, nggak apa-apa, sama-sama. Saya dengan senang hati bisa membantu teman untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh Pak Batul. Dan saya izin saja karena saya lihat Ibu ini juga masih ada aktivitas yang lain mungkin Bu. Baik Pak. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Diana, wah menarik sekali ya perbincangannya, percakapan coachingnya dengan coachingnya tadi ya. Oke, baik Ibu Diana, setelah tadi melaksanakan proses coaching, apakah sudah berjalan dengan lancar?
lancar prosesnya? Proses berjalan dengan lancar ya Bu, alhamdulillah gitu. Dimana tadi kan menggunakan alur timpa saya bisa menanyakan tujuannya, permasalahannya apa, identifikasi masalahnya seperti apa, rencana aksi yang ingin dilakukan, bahkan tanggung jawab gitu dalam permasalahan tersebut. Nah, oke, jadi Ibu sudah bisa melakukan coaching dengan menggunakan alur timpa ya Bu, di mana Ibu sudah bisa untuk menanyakan tujuan dari coaching itu, melakukan coaching terhadap coaching itu apa, kemudian Ibu juga sudah menanyakan tentang rencana apa yang harus diambil, kemudian untuk identifikasi juga, untuk identifikasi dulu ya Bu ya. Jadi Ibu sudah menanyakan identifikasinya juga sudah, kemudian rencananya yang akan diambil seperti apa, langkah-langkahnya, dan yang terakhir Ibu juga sudah menanyakan tanggung jawabnya ya terhadap rencana yang akan diambilnya itu. Nah, Ibu juga tadi sudah melakukan presence, kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif terhadap coaching dan juga sudah mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, satu lagi nih Bu nih pertanyaannya ya. Oke. Nah, lalu kompetensi apa nih Bu untuk kedepannya yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu dimana coaching ya bisa menemukan solusi dalam permasalahannya. Jadi si coach itu tidak bertumpu kepada orang lain, tapi dia sendiri bisa menemukan solusi dalam permasalahannya. Luar biasa ya. Jadi benar-benar coach itu harus bisa menuntun, coach itu menemukan ide-ide barunya ya Bu. Iya Bu, betul sekali. Nah, luar biasa sekali ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti di coaching berikutnya Ibu bisa menjadi coach yang lebih baik lagi ya Bu ya. Amin, amin. Terima kasih. Nah, oke. Terima kasih ya Bu ya. Mungkin ini saya juga masih ada kegiatan lain, mungkin kita akhiri aja pertemuan kita. Mungkin next kita bisa ngobrol-ngobrol di tempat yang lain ya Bu ya, dalam kesempatan yang lain lagi ya. Oke, terima kasih Bu Diana. Sama-sama Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas C, kelompok 2, Pendidikan Guru Penggerak, Angkatan 10 dari Kabupaten Lebak, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Saya Aar Suwarni dari SMK Negeri 1 Cikulur. Saya Bahrul Komar dari SDN 2 Muara Cilegon Timur, Rangkas Bitung. Saya Fatur Rahman dari SMP Negeri 4 Cikulur. Saya Tutdiana Sunisi dari SDN 1 Cimanyang Rai. Selamat menyaksikan. Yeay.